Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwanya dengan hasil awal sekitar 40 sahabat yang menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. 40 sahabat ini terdiri dari berbagai macam klan, berbagai macam suku, berbagai macam kabilah-kabilah yang ada di Quraisy, Arab Mekah saat itu, para jemaah. Yang juga cukup unik, ternyata 40 sahabat itu rata-rata mereka masih anak-anak muda yang usianya di atas 40 itu hanya sekitar 2 orang. Antara 30 sampai 40 itu hanya sekitar 9 orang, 9 sahabat. Sisanya di bawah 30, bahkan di bawah 20. Dari 40 sahabat ini berbagai macam strata sosial. Yang budak ada masuk Islam, yang mantan budak ada masuk Islam, yang dari kalangan lemah, ekonomi lemah ada, ekonomi menengah ada, kelas atas orang-orang kaya ada. Bukan hanya orang Arab, yang dari Ethiopia ada Bilal bin Rabah, yang dari Romawi ada Suhaib Ar-Rumi, yang dari Persia ada Salman Al-Faris, yang nanti dari Yahudi ada Abdullah bin Salam, para jemaah. Inilah yang kemudian membuat kita bahwa para sahabat mereka masuk Islam karena tercerahkan, menerima hidayah, mendapat dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan karena harta, karena banyak orang-orang kaya yang kemudian masuk Islam. Bukan karena dibujuk dengan harta. Bukan karena pedang, bukan karena paksaan. 40 sahabat ini nanti yang akan menjadi orang-orang hebat, yang akan menjadi as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang pertama-tama kali masuk Islam. Semuanya ini mereka masuk Islam karena hasil dakwah fardiyah, dakwah secara individu. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Tidak dalam forum-forum umum seperti ini, tidak mengumpulkan manusia secara massal, tidak. Tetapi beliau memprospek satu persatu 40 sahabat yang mulia ini. Beliau sampaikan kebenaran Al-Quran, beliau dakwakan mereka tentang keindahan Islam, yang akhirnya mereka dengan penuh keterlapangan dada mereka untuk kemudian menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para jamaah yang kita kenal dengan sirriyatud dakwah, dakwah secara terbatas, secara sembunyi-sembunyi, secara konsep strategi yang matang. Karena yang Rasulullah SAW dakwakan
ini bukan orang-orang yang akan menolaknya, enggak. Tapi beliau dengan konsep strategi yang matang, bahwa yang beliau dakwai kemungkinan besar akan menerima dakwah beliau, rata-rata anak muda dan dari berbagai macam kalangan. Sampai akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk menampakkan dakwah kepada keluarga besarnya. Bukan mulai kemudian hanya yang Rasul pilih, yang Rasul berikan konsep strategi yang matang tadi, tetapi mau turun firman Allah, wa andir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Maka sudah mulai melebar. Walaupun tidak terlalu melebar, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, dakwai keluarga besarmu. Tapi keluarga-keluarga yang inti. Setelah turun surah Asy-Syu'ara ayat 214. Awal mulanya Rasulullah SAW merasa berat untuk menyampaikan dakwah kepada paman-paman beliau, keluarga inti beliau. Makanya pada awal-awal dakwah Rasul memilih yang kemungkinan besar pasti mereka akan menerima Islam, dan itu bukan dari kalangan keluarga dekatnya, paman-pamannya bukan, karena beliau sudah menebak paman-pamannya inilah yang nanti akan menolak dakwah beliau. Tapi karena Rasulullah Muhammad SAW bukan orang yang tidak mentaati perintah, Jibril pun mengingatkan bahwa dakwah ini bukan karena harta, dakwah bukan karena kesukaan, dakwah ini bukan pele-pele, dakwah ini bukan berharap dunia, dakwah ini adalah bagian dari menjalankan perintah Allah. Disitulah Rasulullah Muhammad SAW akhirnya menggunakan strategi lain. Kalau sebelumnya dakwanya dakwah fardiyah, langsung memprospek satu persatu sahabat yang beliau pilih, ya, laksana seorang marketing, sales yang langsung memprospek orang-orang yang lewat belanja di depan booth atau di depan meja-meja mereka, ya, langsung diprospek para jemaah. Maka Rasulullah untuk mendakwai keluarganya, beliau menggunakan cara lain, ya. Itulah yang kita kenal kemudian, yaitu cara makan-makan yang diamanainya kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib, ya, seorang anak yang 13 tahun menjadi panitianya atau event organizer-nya, yang mengundang paman-paman beliau kemudian untuk makan-makan. Tapi makan-makannya tidak cukup sekali para jemaah. Yang pertama, tidak ada dakwah sama sekali, pure hanya makan-makan. Barulah yang kedua, ketika diundang makan yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW baru kemudian menyampaikan dakwahnya kepada paman-pamannya atau keluarga inti beliau. Dengan pokok dakwanya adalah beliau sampaikan tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada hari akhir. Pokok-pokok dakwanya, ya. Tidak selesai sampai di situ para jemaah. Rasulullah SAW masih berupaya lagi mengumpulkan keluarga intinya, mengumpulkan keluarga besarnya, ya, di Bukit Safa, di Bukit Safa. Dan ketika orang-orang udah pada berkumpul, Rasulullah SAW itu kemudian menyampaikan dakwanya yang ditolak oleh Abu Lahab, ya, yang sampai menjadi turun surah Al-Lahab para jemaah yang sudah
kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Inilah dakwah yang sudah sampai melebar, ya. Baru kemudian kita sampai kepada firman Allah yang berikutnya, yaitu surah Al-Hijr ayat ke-15. Jadi dari surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa andir ashiratakal aqrabin, dan sampai ke surah Al-Hijr ayat 15. Inilah perintah Allah untuk mendakwai Rasulullah, untuk Rasulullah SAW berdakwah mulai dari tersiriatud dakwah secara terbatas kepada keluarga intinya, dan barulah ketika Al-Hijr turun, dakwanya berubah menjadi jahriyatud dakwah secara terang-terangan, diawali dari surah Al-Hijr ayat ke-15. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Syekh Dr. Al-Ghadban dalam kitabnya Sirah Nabawiyah yang berjudul Manhaj Haraki, beliau menafsirkan wa a'rid 'anil musyrikin, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dari Allah, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maksudnya, kata Syekh Al-Ghadban, beliau katakan, berdakwah gak usah hiraukan musuh-musuh agama dan tidak membalas gangguan mereka, baik secara materi maupun secara maknawi, yang orang-orang musyrik memang selalu mengganggu para jamaah. Dan di sini kita bisa tahu bahwa karakter dakwah secara jahriyah ini tidak membalas. Jadi nanti kita akan dapati, walaupun mereka dizolimi, walaupun mereka diintimidasi, walaupun mereka dipersekusi, walaupun mereka mendapat penganiayaan, tapi wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik, jangan membalas, ya, jangan membalas. Nah, disinilah ketika jahriyatud dakwah, maka Mekah semakin bergejolak, tetapi orang-orang Quraisy kesulitan menghadapi Rasulullah SAW yang sudah punya track record sebagai orang al-amin, orang yang amanah, orang yang dipercaya, orang yang luar biasa akhlaknya mulia. Udah terkenal di seantero Mekah bagaimana pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka disinilah dakwah, kemudian Rasulullah tidak menyerang, ya, kemusyrikan secara langsung, tetapi bertahap para jamaah, ya. Sehingga kalau kita ngelihat para jamaah secara marotibul amal, urutan prioritas dakwah Rasul berdasarkan amal dan tanggung jawabnya, prioritas yang pertama adalah diri sendiri, kemudian kepada keluarganya, kemudian kepada masyarakat di sekitarnya, dan kemudian di negerinya, kalau memang telah mumpuni kapasitasnya para jemaah. Mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara para jemaah. Sekaligus kita refleksi 80 tahun negeri kita tercinta, dan dakwah sudah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan sampai hari ini para jemaah. Kita tinggal melihat bagaimanakah kondisi masyarakat kita dengan dakwah Islam. Apakah semakin banyak dakwah, semakin banyak kegiatan keagamaan atau nilai-nilai keagamaan yang semakin melebar, ya, di seluruh penjuru sendi kehidupan masyarakat,
Atau justru Islam ini bukannya mewarnai, tapi malah terwarnai para jemaah. Ya. Apakah semakin hari koruptor semakin sedikit, atau justru semakin banyak para jemaah? Terkaget-kaget ya, walaupun sudah banyak yang memperkirakan ya, sebelumnya Menteri Pendidikan kena, sekarang ternyata Menteri Agama para jamaah ya. Kementerian-kementerian yang kita harapkan menjadi gerbang utama dalam perbaikan di negeri ini, malah tokoh-tokohnya terkena kasus korupsi para jamaah ya. Walaupun masih dipersidangkan, tetapi sudah dijadikan tersangka. Entah siapa yang benar, entah siapa yang salah, tapi penyematan koruptor tidak bisa dihilangkan para jemaah. Ya. Baik, nah disinilah yang kemudian perlu kita introspeksi bersama. Ya. Apakah sudah ada yang menjadi perbaikan di bangsa dan negara ini? Ya. Apakah sudah maksimal atau belum? Berarti kita terus perlu melakukan dakwah untuk memperbaiki diri sendiri, keluarga, masyarakat, sampai bangsa dan negara. Nah, ketika Rasulullah dakwah semakin hebat, semakin terang-terangan, semakin meluas, maka respon orang-orang musyrik yang pertama adalah menghalau. Dengan cara apa? Ejekan, hinaan, olok-olok, dan fitnah. Itulah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau adalah benar-benar orang yang majnun, orang-orang yang gila. Surat Shad ayat keempat, wa ajibu an ja'ahum mundirun minhum wa qala al-kafiruna hada sahirun kadzdzab. Mereka heran karena kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, hada sahirun kadzdzab. Dia ini adalah seorang sahirun, tukang sihir, kadzdzab, pendusta para jemaah. Udah tukang sihir plus pendusta. Inilah yang pertama didapati oleh respon dari orang-orang musyrik. Belum selesai para jemaah, maka orang-orang musyrik pun merendahkan, menyangsikan beliau, meragukan ajaran Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Furqan Allah ceritakan, wa qalu asatirul awwalin iktataba fahiya tumla alaihi bukratan wa asilan. Mereka berkata, ini Quran ini cuman dongeng-dongeng zaman dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Al-Furqan ayat 4, wa qala alladziina kafaru in hada ila ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharuna faqad ja'u dzulman wa zura. Orang-orang kafir berkata, Quran ini cuma kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya kata Allah, mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Sampai mereka meragukan, mengatakan Al-Furqan ayat 7, wa qalu ma li hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamsi fil aswaq. Kenapa Rasul yang katanya utusan Allah ini memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar para jemaah ya. Sampai khusus dalam urusan dongeng ya, dalam surah ketika Allah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang asatirul awwalin ya, surah Al-Qalam ayat yang ke-15, itu kemudian
idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Sehingga cukup mengagetkan para jemaah ketika di masa sekarang ada sosok dulu yang kontroversial. Mudah-mudahan sudah beliau ralat, tapi nama jejak digital tidak bisa hilang para jemaah, ya. Ketika beliau ini adalah mantan rektor ITK, Institut Teknologi Kalimantan, profesor PhD, guru besarnya di ITS ini para jemaah. Nah, kontroversi yang pertama adalah beliau mengatakan yang menggunakan jilbab itu adalah seperti orang-orang yang hidup di gurun. Maksudnya primitif begitu, Pak. Kadrun lah kalau bahasa kita, ya. Artinya melecehkan urusan menutup aurat dalam syariat Islam. Tetapi yang mengagetkan, profesor ini PhD, ya. PhD ini bukan merek makanan para jamaah, ya. Tadi bilangnya merek makanan yang terafiliasi sama Zionis, ya. PhD ini gelar S3 tapi alumni luar negeri. Pokoknya kalau PhD berarti S3-nya itu luar negeri para jamaah. Kalau S3 yang dalam negeri itu DR, ya, tapi D-nya pertama besar, doktur, ya. Kalau D yang pertama kecil biasanya itu dokter, profesi dokter para jamaah, ya. Pokoknya yang penting ijazahnya asli semua para jamaah, ya. Baik, nah beliau ini ilmuwan, ya, akademisi, orang pintar. Dalam jejak digitalnya beliau pernah mengatakan Quran itu, kitab suci itu kebanyakan isinya dongeng zaman dahulu. Saya lebih tertarik membaca buku sains untuk menambah wawasan. Jadi apa yang Rasulullah hadapi dari orang-orang musyrik yang Allah firmankan, mereka mengatakan idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jikalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran, mereka mengatakan itu dongeng-dongeng zaman dahulu. Hari ini sekelas profesor PhD ternyata pun mengatakan yang sama, Quran itu adalah dongeng-dongeng zaman dahulu. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan mudah-mudahan sudah beliau ralat para jamaah. Artinya kita memahami bahwa siapapun pasti akan menghalau Al-Quran dengan segala cara, sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW dapati. Tapi semua penghinaan, semua fitnah, semua gangguan menjadi menu makanan beliau sehari-hari. Tetapi beliau berdasarkan ayat tadi, wa'arid anil musyrikin, berpalinglah terhadap orang-orang musyrik itu. Beliau menghadapinya dengan bersabar, tidak membuat beliau putus asa, dan tidak membuat beliau berhenti berdakwah. Beliau tetap berdakwah kepada kaumnya dengan penuh hikmah, dengan penuh kelembutan para jamaah. Inilah yang perlu kita pahami, bahwa teladan Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW terus berdakwah walaupun banyak rintangannya. Insya Allah setelah ini kita akan mendapati bagaimana orang-orang musyrik menggunakan cara-cara kotor mereka untuk menghalau dakwah dalam musim haji para jamaah. Insya Allah nantikan episode-episode selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.